Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Segala rizki yang kita dapatkan, baik berupa kesehatan, makanan, kenikmatan, apapun, itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mengatur kehidupan ini. Kemarin terjadi gerhana. Tidak ada satupun manusia yang punya peran atau makhluk apapun dalam kejadian gerhana. Itu murni Allah yang menentukannya. Kita hanya menonton. Kita hanya melihat. Padahal seharusnya kita disyariatkan untuk sholat. Dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Allah tidak melihat kepada pakaian kita. Tidak melihat kepada aksesoris yang kita gunakan. Tidak itu tas, tidak itu jam tangan, tidak itu perhiasan. Tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Dan itu yang seharusnya menjadi target seorang muslim dalam kehidupan ini. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Yang terkadang kita dibuat pusing. Dibuat menderita. Tersiksa dengan urusan dunia ini. Minta tolongnya sama Allah. Begitu pula dengan urusan agama. Ada banyak perintah-perintah Allah yang mungkin sampai hari ini kita masih belum bisa melaksanakan. Atau berat tatkala kita menjalankannya. Dan adanya larangan-larangan Allah yang mungkin kita masih melanggarnya. Kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini adalah hari yang menyedihkan. Yang penuh dengan kesedihan. Karena kita akan membahas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Betapa bergembiranya tatkala kita berbincang masa-masa dilahirkannya Rasul SAW. Betapa kegembiraan itu bertambah di saat kita berbincang tentang diutusnya Rasul SAW. Tatkala kita berbincang tentang perang Badar. Tatkala kita berbincang tentang fase-fase yang indah dari kehidupan Nabi SAW setelah penuh perjuangan. Kemudian kita membahas tentang haji wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun memang Allah tidak menjadikan kekekalan untuk manusia satupun di muka bumi. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Dan semua orang-orang itu pun akan meninggal. Kita semua hanya menanti giliran. Sudah 1433 tahun yang lalu Nabi SAW meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, beliau telah meninggalkan bagi kita sebuah pegangan hidup yang dengannya
insya Allah kita bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung dengan orang-orang di dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Taib, kejadian ini terjadi setelah pulang dari haji. Kita tahu haji itu terjadi di bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah. Tanggal 14 atau 13 Dzulhijjah udah selesai semua kegiatan haji. Rasulullah SAW pulang, para sahabat pulang ke negerinya masing-masing. Tapi ternyata itu pepulangan atau kepulangan yang sangat berat bagi para sahabat Nabi. Karena mereka pulang untuk berpisah dengan Rasulullah SAW. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Kitab Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid rahimahullah taala. Peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai melaksanakan haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah setelah Allah menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Di dalamnya terdapat isyarat bela sungkawa terhadap beliau. Bahkan ucapan dan perbuatan beliau pun mengisyaratkan tentang dekatnya ajal beliau. Dalam haji wada, beliau berkata, hendaknya kalian mengambil tata cara manasik dariku seperti yang aku ajarkan. Seperti yang aku kerjakan. Mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu juz amma itu hampir semuanya turun di Mekah. Ada 3 surat yang merupakan surat Madaniyah. Artinya turunnya setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya surat An-Nasr. Subhanallah. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan tentang dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Berbincang tentang surat An-Nasr ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengumpulkan para sahabat yang senior-senior. Kemudian Umar bertanya kepada mereka tentang maksud dari surat An-Nasr ini. Maka sebagian mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiru idza nusirna futiha alaina. Ya, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya ketika Allah memberikan kemenangan buat kita, menaklukkan negeri-negeri. Dan sebagian sahabat diam, tidak menjawab. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas ini masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Sehingga dia hanya berjumpa dengan Nabi SAW kira-kira 30 bulan. Namun dia begitu semangatnya belajar.
dengan mendatangi sahabat-sahabat senior yang masih hidup untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Dan Nabi SAW juga telah berdoa buat Abdullah bin Abbas ini dengan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang ngerti tentang agama dan ajarkan kepada dia tafsir. Maka subhanallah, Umar bertanya, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Apakah seperti itu juga pendapatmu? Qala faqultu la. Enggak seperti itu. Fama taqul? Terus apa pendapatmu? Qala radhiyallahu anhu, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajalnya Nabi SAW. A'lamahu lahu. Yang Allah memberikan ilmu kepada Nabi SAW tentang ajalnya. Qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalik. Itu tanda ajalmu sudah datang. Tatkala datang kemenangan dari Allah Azza wa Jalla, kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini ya. Setelah sebelumnya Nabi dikucilkan, diasingkan, disakiti, diusir. Tahu-tahu kondisi berubah. Allah berikan kemenangan. Allah berikan pertolongan. Dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini yang sebelumnya mereka menolak. Kalau itu sudah terjadi, ajalmu udah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Umar bin Khattab setelah mendengarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas ini, Umar mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku enggak tahu tentang ayat ini kecuali seperti yang kau ucapkan tadi. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika pelaksanaan ibadah haji, beliau menyebutkan kepada para sahabatnya, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Boleh jadi aku enggak berjumpa kalian setelah tahun ini. Ini juga ada isyarat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada peristiwa-peristiwa lainnya. Seperti iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun ke-10 di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yakni sebelum haji wada. Kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam biasanya beliau itu iktikaf 10 hari terakhir. Tapi subhanallah pada tahun 10 Hijriah beliau itu iktikaf 20 hari. Jadi iktikafnya beliau sejak malam 11 Ramadan sampai selesai bulan. Beliau menambah ibadahnya. Dan ini menjadi panutan ya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tatkala dia melihat garis finish, dia semakin semangat ya mas. Semua energi dikeluarkan dan Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, dilanjutkan. Kita baca. Ketika sampai di Madinah, beliau berziarah ke Baqi dan memohonkan ampun untuk keluarganya. Beliau juga mendoakan para sahabat yang gugur syuhada Uhud dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya seakan-akan beliau ingin menyampaikan salam perpisahan kepada yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Barakallahu fikum. Nah, ketika sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW berziarah ke Baqi. Di situ beliau memohonkan ampun. Ini bukan keluarganya ya. Mungkin perlu diganti. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, wastaghfara li ahlihi.
Dan beliau memohonkan ampun untuk ahlul baqi. Artinya penghuni baqi. Bukan keluarganya Nabi, tapi orang-orang yang meninggal di baqi. Tolong diganti. Beliau memohonkan ampun untuk ahlul baqi. Untuk orang-orang yang meninggal di baqi. Kemudian disebutkan wa kharaja wa shalla ala syuhada Uhud. Beliau pergi ke Uhud. Di sana beliau sholat. Jadi kalau di sini disebutkan mendoakan syuhada Uhud, beliau sholat. Setelah 8 tahun ya. Syuhada Uhud ini meninggal dunia pada bulan Syawal ya. Tahun ketiga Hijriah. Nabi datang ke tempat ini lagi untuk sholat. Menyolatin mereka setelah 8 tahun. Dan di sana beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang masih hidup. Dan di samping syuhada Uhud sana. Seakan-akan beliau menyampaikan salam perpisahan kepada yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah. Di antara yang Nabi ucapkan kepada para sahabat Nabi ketika di Uhud, beliau mengatakan, inni baina aidikum faratun wa ana alaikum syahid. Dan aku di hadapan kalian akan mendahului kalian nanti. Nabi akan mendahului kita. Ketika di padang mahsyar dibangkitkan manusia, Nabi lebih dahulu dibangkitkan. Beliau lebih dahulu sampai ke telaga. Beliau mengatakan, wa ana alaikum syahid. Aku akan menjadi saksi buat kalian. Wa inna mau'idakum al-haud. Tempat pertemuan kita, meeting point kita di telaga. Nabi udah buat janji sama kita. Maka tatkala kita keluar dari kubur kita, semoga Allah memudahkan jalan kita menuju telaga. Karena di situ Nabi akan menunggu kita. Semoga itu menjadi perjumpaan indah kita bersama Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, fakanat akhira nadratin nadartuha ila Rasulullah. Itu terakhir kali aku memandang kepada Rasulullah SAW. Adapun cerita berangkatnya Nabi SAW ke Baqi, itu di akhir bulan Safar. Muharram Safar. Rabiul Awal. Nabi meninggal tanggal 11 Rabiul Awal. Di akhir bulan Safar. Rasulullah SAW berangkat ke Baqi di malam harinya, tengah malam. Ini cerita Abi Muwaihibah. Bagaimana kemudian Nabi SAW meminta Abu Muwaihibah untuk mendampingi Nabi SAW. Berangkatlah ke Baqi. Beliau mengucapkan salam kepada mereka yang meninggal di Baqi. Kemudian setelah itu Nabi memandang kepada Abu Muwaihibah. Nabi mengatakan, ya Aba Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha. Aku tuh dikasih sama Allah SWT ya semua kemewahan-kemewahan dunia, perbendaharaan dunia dan kekal di dunia ini. Tsummal jannah. Kemudian masuk surga. Wa khuyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Dan aku dikasih pilihan antara bertemu dengan Allah lalu masuk surga. Mati
kemudian masuk surga, atau hidup di dunia nanti baru masuk surga. Maka kata Abu Muwahhibah, bi abi wa ummi fakhud mafatihad dunya wal khulda fiha tsummal jannah. Kalau gitu ya Rasulullah, engkau pilih kemewahan perbendaharaan dunia ini, ya bersenang-senang hidup di dalamnya, kemudian masuk surga. Apa kata Nabi SAW? La, wallahi Abu Muwahhibah, enggak, wahai Abu Muwahhibah. Aku memilih untuk berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Kemudian Nabi SAW memohonkan ampun untuk penduduk Baki, lalu pulang. Dan mulai saat itu beliau sakit. Dan disebutkan bahwa sakitnya Nabi SAW ini jamaah, kira-kira di akhir bulan Safar itu, menurut pendapat yang paling kuat, beliau sakit selama 13 hari. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik dari cerita awal mula sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu pulang dari Baqi. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pulang dari Baqi habis ngantar jenazah. Kata Aisyah, aku waktu itu pening kepalaku. Nabi masuk ke rumah, maka aku mengatakan kepada Nabi, wa ra'sah, artinya sakit kepala. Saat itu Nabi SAW mengatakan, bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Aku, wahai Aisyah juga sama. Lagi pening kepalaku ini. Thumma qala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wa ma darraki law mitti qabli. Apa yang membahayakanmu kalau kau mati sebelum aku? Faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki thumma dafantuki. Kemudian aku yang memandikanmu wahai Aisyah, aku yang mengkafanimu, aku yang mensolatimu, kemudian aku yang menguburkan. Artinya Nabi SAW menyebutkan sebuah keutamaan, kalau Aisyah mati terlebih dahulu, Nabi yang akan melakukan semua proses pengurusan jenazah. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ini Nabi berbicara tentang kematiannya. Tapi wanita itu subhanallah jemaah. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang. Agamanya juga kurang. Itu wanita. Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah tentang sebuah fadilah. Kalau engkau mati lebih dulu, bayangin ya, Nabi yang akan memandikan, yang mengkafani, yang mensolati, yang Nabi yang menguburkan alaihi salatu wasallam. Bukankah sebuah kemuliaan? Tapi apa kata Aisyah? La ka'anni bika an law fa'alta dhalika qad raja'ta ila baiti. Ya, aku memandang nih, kalau engkau sudah melakukan itu. Tadi engkau sudah memandikan aku, mengkafani aku, mensolati aku, menguburkan aku. Engkau kemudian sudah pulang ke rumahku. Fa'arasta fihi bi ba'di nisaik. Engkau kemudian kemanten baru di rumahku dengan salah satu dari istri. Bayangin ya, Nabi ngomong kematian, Aisyah yang dipikirkan bagaimana kecemburuan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi tersenyum aja dengan omongan istrinya ini. Kemudian beliau mulai sakit. Mulai sakit saat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dilanjutkan. Di penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai mengalami sakit kepala yang semakin hari sakitnya semakin parah. Saat sakit, beliau menyampaikan beberapa wasiat, di antaranya, 1. Agar kaum musyrikin dikeluarkan dari Jazirah Arab. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini beberapa wasiat yang Nabi wasiatkan sebelum meninggal dunia. Kita tahu bahwasanya
Jazirah Arab sudah menjadi negeri Muslim. Nabi hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin juga ada di sana. Tapi Nabi berpesan agar mereka nanti dikeluarkan. Orang-orang musyrik itu dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ya, mereka punya banyak tempat. Artinya Islam pada waktu itu sudah tersebar. Sehingga ada negeri-negeri yang bukan Jazirah Arab yang boleh ditempatin oleh orang-orang musyrikin. Mereka dikasih pilihan. Itu wasiat Nabi SAW. Nah, yang kedua. Agar kaum muslimin menerima para delegasi yang datang kepada mereka. Taib, ini bukan hanya menerima ya. Mungkin ditambahkan ya. Ijazah. Ijazah itu, jadi ketika ada tamu yang datang, ada kewajiban kita untuk memuliakan dia. 1 hari 1 malam itu wajib tuh kita. 3 malam itu kemuliaan. Jadi yang hari kedua, ketiga itu kemuliaan. Artinya Nabi SAW berpesan agar kalau ada delegasi yang datang ke kota Madinah, tolong dihormati, difasilitasi, diberikan kepada mereka jamuan yang sesuai seperti yang Nabi lakukan. Artinya jangan dirubah kebiasaan itu. Karena boleh jadi ya dengan meninggalnya Nabi SAW berganti khalifah, kadang-kadang mereka punya kebijakan sendiri. Maka Nabi telah menetapkan kebijakan yang harus diambil. Kebijakan yang pertama tadi, agar diusir orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab. Yang kedua, agar kaum muslimin menghormatin para delegasi seperti yang biasa mereka lakukan. Taib, yang ketiga. Yang ketiga, agar berpegang teguh dengan kitab Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sejatinya wasiat Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan kitab Allah adalah wasiat yang harus dijalankan oleh umat Islam sampai akhir zaman. Tapi ternyata kita melihat banyak umat Islam yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Mereka sibuk belajar, menuntut ilmu, dan mengabaikan sumbernya ilmu. Mereka belajar tentang hukum lewat buku-buku yang disusun manusia yang penuh dengan kekurangan dan penyimpangan. Dan sumber hukum itu sendiri Al-Quran diabaikan. Sebagian orang belajar hukum sampai doktor, bahkan menjadi profesor dalam hukum, tapi ternyata dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Padahal itu wasiat Nabi SAW. Dan kita semua tahu nih anak-anak sekarang yang lagi belajar Al-Quranul Karim. Ingat kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mengangkat dengan Al-Quran ini orang-orang. Diangkat derajatnya. Dan sebagian yang berpaling dari Al-Quran dihinakan. Maka pesan Nabi SAW adalah pesan yang agung demi kejayaan. Demi kesuksesan. Demi kedamaian. Demi kesejahteraan dan ketentraman alam semesta ini. Lalu dari mana? Al-Quranul Karim. Itu pesan Nabi SAW. Taib. Kemudian. Yang keempat. 4. Agar tetap melanjutkan pengiriman tentara Usamah. Barakallahu fikum. Naam. Jadi sebelum meninggalnya Nabi SAW, Nabi telah mempersiapkan pasukan. Jadi peperangan yang diikutin sama Nabi SAW itu namanya Ghazwah. Ghazwah itu biasanya Nabi hadir memimpin. Tapi ada namanya Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang dibentuk kemudian diutus sama Nabi SAW. Nabi tidak ikut. Ada banyak Sariyah yang dikirim sama Nabi SAW dalam
peperangan-peperangan itu. Di antaranya adalah Sariyatu Usama bin Zaid. Diutus ke Syam. Kita tahu akhir perang yang dihadiri Nabi SAW adalah perang Tabuk. Sebelum perang Tabuk terjadi perang Mu'tah. Di mana di perang Mu'tah itu tewas, mati syahid. Ayahnya Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian Nabi SAW sebelum meninggal dunia mengirim pasukan untuk melanjutkan tugas yang belum diselesaikan. Maka Nabi berpesan agar pasukan Usamah bin Zaid itu dilanjutkan. Kenapa jemaah? Karena memang pasukan ini menyebabkan ada suara-suara sumbang dari sebagian sahabat. Karena pemimpinnya itu masih muda beliau. Usama bin Zaid. Umur belasan tahun, 18 tahun mungkin dia. Memimpin pasukan perang. Yang di dalam pasukannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ini anak buahnya. Anak buahnya Usama bin Zaid dalam peperangan itu. Maka Nabi menekankan agar pasukan itu dilanjutkan. Karena memang omongan-omongan sumbang itu, kadang-kadang mereka diganti mungkin pemimpinnya, enggak. Nabi SAW tetap Usama jadi pemimpin. Dan Usama ini adalah kekasih Nabi SAW. Juga untuk menunjukkan bahwa Usama pantas menjadi pemimpin. Baik, dan kemudian nanti, betul, ketika meninggal Nabi SAW, sempat terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat di antara para sahabat. Karena memang ada sebagian umat Islam yang murtad, yang nggak mau bayar zakat. Karena pasukan yang dikirim ke Romawi ini cukup besar. Akhirnya ada yang berpendapat jangan dikirim dulu. Pasukan ini untuk menyelamatkan kota Madinah, kata dia. Bagaimana kalau nanti diserang oleh orang-orang yang murtad tadi? Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ketika aku jadi pemimpin, masa yang pertama aku lakukan menyelisihi wasiat Nabi SAW? Enggak. Berangkat pasukan itu. Sebagaimana Nabi wasiatkan. Dan berangkat pasukan Usama bin Zaid. Nah, dilanjutkan. 5. Agar orang-orang Ansar berlaku baik. Ini diganti nih jemaah. Awsa bil ansar khairan. Agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Karena memang yang menjadi pemimpin itu Quraisy. Yang ditakutkan sama Nabi SAW terjadi pilih kasih. Sehingga orang-orang Ansar kurang dipedulikan. Mereka peduli kepada orang-orang muhajirin saja umpamanya. Maka Nabi memberikan wasiat agar mereka berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Mereka Ansarullah. Mereka adalah orang-orang yang punya jasa besar terhadap perkembangan dakwah Islam ini. Kita tahu sejak Nabi SAW diusir dari Taif, tatkala beliau berdakwah meminta dua. Meminta kepada orang-orang itu agar mengatakan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dan melepaskan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, minta jaminan keamanan dari mereka, perlindungan, suaka. Dan orang Ansar melakukan itu. Maka Nabi SAW awsa bil ansari khairan. Artinya beliau mewasiatkan agar orang-orang itu berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Baik. Yang keenam. 6. Agar senantiasa menjaga sholat dan memperhatikan kaum budak. Masya Allah jemaah. Kita lihat ya bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas. Islam hadir dalam kondisi perbudakan sudah ada.
Maka di antara wasiat yang Nabi sampaikan di akhir hayatnya adalah as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salatnya dijaga. Wallah hibati fillah. Kalau tadi diwasiatkan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, kitab petunjuk, kita juga diperintahkan berpegang teguh dengan sebuah amalan yang dapat menyelamatkan kita. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sedih tatkala melihat banyak umat Islam menyepelekan salat. Dia bekerja capek lelah di bawah terik matahari. Ketika adzan dikumandangkan, berhenti, dia tidak bekerja, tapi dia tidak salat. Maka Nabi berwasiat tentang salat ini, jemaah. Kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kemudian bicara budak. Ya, budak ini adalah kaum yang lemah. Yang terkadang mereka dizalimin tanpa ada yang bisa menggugat orang yang menzaliminya. Karena dia budak, dia nggak punya apa-apa. Dia juga dimiliki oleh majikannya. Majikannya mungkin kebal hukum. Maka Nabi SAW berpesan agar berbuat baik kepada budak-budak. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Beliau juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat beribadatan. Beliau juga melarang bagi kaum muslimin untuk menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Barakallahu fikum. Nah, jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu ketika Nabi SAW sakit, Ummu Salamah menceritakan tentang yang dia lihat ketika di Habasyah. Ini kira-kira 5 hari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Maka Nabi kemudian berceramah menyampaikan kepada para sahabatnya, mengatakan la'anallah liyahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka tempat-tempat ibadah mereka. Masjid-masjid. Makanya kalau kita lihat kemarin tatkala Ratu Elizabeth meninggal dunia, di mana dia dikuburkan? Supaya kita tahu bagaimana seharusnya muslim dikuburkan. Jangan sampai kita mengikuti gaya orang-orang kafir. Nabi mengingatkan hal itu. Kemudian beliau juga mengatakan, berdoa memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburan itu wathan, sesembahan ya, berhala yang orang datang minta-minta sama kuburan. Allah melaknat orang-orang yang menjadi kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka, masjid-masjid mereka. Baik, dilanjutkan. Beliau juga memerintahkan agar orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ya, ini antara perintah Nabi juga. Dan itu baru terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian beliau menyampaikan khutbah di hadapan manusia sebagai perpisahan. Isinya mengingatkan agar mereka jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia, agar tidak binasa karenanya, sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Ini sebuah wasiat dari Nabi SAW. Nabi itu menyampaikan bahwasanya inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu punya fitnah. Artinya punya kekhususan fitnah yang diberikan kepada mereka. Wa inna fitnata ummati al-mal. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya fitnah umatku adalah harta. Makanya di banyak kesempatan Nabi SAW mengatakan, Wallahi mal faqr akhsha alaikum. Beliau mengatakan, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan adalah ketika dibukakan pintu dunia buat kalian. Kemudian kalian akan berlomba,
bersaing ya, mengumpulkan dunia itu sehingga dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana hancurnya orang-orang sebelum kalian. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Ada banyak wasiat Nabi dan diantaranya yang baru saja disebutkan. Nah, dilanjutkan. Beliau juga meminta izin kepada para istrinya agar boleh dirawat di rumah Aisyah dan permintaannya pun dikabulkan oleh para istri beliau. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, ini berkaitan dengan sakitnya Nabi alaihi salatu wassalam ya. Beliau mulai sakit itu disebutkan di rumahnya Maimunah. Nah, akan bacakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di rumahnya Maimunah. Nabi masih menggilir ya, masih menggilir para istrinya. Artinya beliau tidurnya itu kan yang wajib bagi seorang suami yang punya istri lebih dari satu, ya dia mabitnya itu ya pindah-pindah, malam ini di rumahnya fulana, malam besok di rumahnya fulana. Nabi SAW ketika pindah-pindah ke rumah istrinya, beliau tanya ya, Aina ana gadan? Besok aku di rumahnya siapa? Aina ana gadan? Besok aku di rumahnya siapa? Beliau itu ingin dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian istri-istrinya memberikan izin kepada beliau untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Rasulullah SAW itu jemaah pindah dari rumah istrinya ke istri yang lainnya itu dibopong. Disebutkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib bersama Ali bin Abi Thalib itu membopong Nabi SAW. Nabi menyeret kakinya. Artinya beliau udah gak bisa berdiri. Dari parahnya sakit Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam dirawat di rumahnya Aisyah. Ketika sampai ke rumahnya Aisyah, beliau tenang. Gak lagi tanya ya. Apalagi istri-istri lainnya. Ya Allah jemaah, beliau berusaha untuk berlaku adil dengan semua istri-istri. Nah, saya akan lanjutkan. Ketika sakitnya semakin parah, beliau berkata kepada para sahabatnya, di antara mereka terdapat juga Umar, kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian yang dengannya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Umar berkata, beliau sedang sakit keras, pada kalian terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup untuk kalian. Namun, para sahabat berselisih pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan, mendekatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuliskan untuk kalian. Sedangkan yang lainnya berpendapat seperti Umar. Suasana pun semakin gaduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjauhlah kalian dariku. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini ada kejadian ya, di mana Nabi SAW sempat minta sesuatu untuk dituliskan di sana. Umar berpikir Nabi sedang parah sakitnya, sedang kritis, sehingga beliau mengatakan hal itu. Akhirnya terjadi kegaduhan di rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Qumu anni. Ayo kalian semua sudah bangkit, disuruh meninggalkan Nabi SAW. Ahibati fillah, sakitnya Nabi ini parah. Coba dibaca selanjutnya dulu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup lagi keluar untuk mengimami kaum muslimin, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar pun menjadi imam selama beberapa hari pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Barakallahu fiik. Disebutkan bahwasanya kejadian itu
3 hari yang Rasul SAW tidak lagi bisa sholat bersama para sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Majah ya, dan Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ini datang membesuk Nabi SAW. Kata Abu Sa'id, dakhaltu ala Nabi SAW wa huwa yu'aq. Fawda'tu yadi alaihi. Aku letakkan tanganku di atas Nabi SAW. Padahal Nabi itu pakai selimut ketika itu. Aku dapatkan panasnya Nabi itu di atas selimut. Di luar selimut itu. Faqultu ya Rasulullah ma asyaddaha alaika. Ya Rasulullah, betapa beratnya sakit ini. Apa kata Nabi SAW? Inna kadzalika. Yudha'afu lana al-bala wa yudha'af lana al-ajr. Ya, kita seperti itu memang para nabi ini. Dilipat gandakan sakitnya karena akan dilipat gandakan pahalanya. Ini cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Mas'ud juga cerita. Artinya para sahabat itu mereka bergantian membesuk Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Aku masuk menjumpai Nabi SAW dalam kondisi beliau sakit. Famasassu biyadi. Aku pegang dengan tanganku. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu ini parah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ajal. Iya betul. Parah sakitku ini. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sakitku itu seperti sakitnya 2 orang di antara kalian. Gimana jemaah? Panasnya Nabi SAW. Kalau orang panas 40 itu sudah mendidih ya. Gimana kalau ini panasnya 2 orang? Maka kemudian beliau bertanya, apakah itu karena engkau akan dapat pahala double? Maka Nabi SAW mengatakan, ajal. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membaca Al-Mu'awwidhat. Ya. Biasa sebelum tidur ya. Nabi SAW membaca Al-Mu'awwidhat, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Itu yang baca Aisyah dan pakai tangannya Nabi SAW. Jadi tangannya Nabi yang digunakan untuk mengusap tubuh Nabi SAW dengan harapan barokahnya tangan Rasul SAW. Dan Nabi SAW beberapa kali pingsan. Pernah Nabi SAW bertanya ya, asallan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat? Tapi tanya. Kata mereka belum ya Rasulullah. Ini 5 hari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Maka Nabi ketika bangkit mengatakan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, istri-istrinya, hariqu alayya sab'a qirabin lam tuhalal. Auqiyatuhunna. Tolong tuangkan kepada aku 6 wadah air yang belum dibuka dari sumur yang berbeda-beda. Mungkin aku bisa istirahat ya, aku kepingin menyampaikan sesuatu kepada manusia. Maka akhirnya Nabi SAW duduk ya di ember ya. Di ember yang agak besar yang terbuat dari tembaga miliknya Hafsah. Kemudian mereka menuangkan 7 wadah air kepada Nabi SAW. Kemudian beliau memberikan isyarat, kalian sudah melakukan itu. Akhirnya Nabi SAW keluar. Beliau merasa sudah enakan. Beliau keluar menuju ke masjid, dibantu atau dibopong sama Fadl bin Abbas. Karena beliau tadi masih sakit sebenarnya. Akhirnya dibantu oleh Fadl bin Abbas. Beliau pakai ikat kepala. Biasanya orang kalau pusing kadang-kadang kepalanya diikat. Disebutkan ikat kepala yang berwarna hitam pada waktu itu. Walaihi malhafatun
muta'attifan biha ala manki. Beliau juga pakai selimut jemaah ya. Di atas bajunya beliau pakai selimut yang di atas pundaknya. Sampai beliau bisa masuk ke masjid. Ingat ini 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Beliau naik ke mimbar. Dan itu hari terakhir beliau naik ke mimbar. Karena setelah itu beliau nggak pernah lagi naik mimbar. Kemudian orang-orang duduk di sekitar Nabi SAW. Nabi duduk ya, Nabi nggak berdiri. Nabi duduk di atas mimbar. Setelah beliau memuji Allah, menyanjung Allah, beristighfar buat orang-orang yang meninggal dunia daripada syuhada Uhud. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya masya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepada dia untuk mendapatkan segala kemewahan dunia yang dia sukai. Dan pilihan yang kedua adalah yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhtara ma indallah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Fabaka Abu Bakar. Mendengar itu Abu Bakar menangis ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, Fadainaka bi'abaina wa ummahatina. Kami siap menebusmu dengan orang tua kami dan ibunda kami. Bapak-bapak kami dan ibunda kami. Para sahabat heran. Ada apa sama Abu Bakar kok nangis? Mereka mengatakan, Ma yubki hadha syekh. Kenapa Abu Bakar kok nangis, kata dia. Ini Nabi kan cerita Allah ngasih pilihan. Dan orang itu milih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini? Dia mengatakan yang dikasih pilihan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar a'laman. Abu Bakar itulah orang yang paling berilmu di antara kita. Dia tahu yang sedang diomongkan Nabi adalah dirinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Ya Abu Bakar la tabki. Abu Bakar, engkau jangan menangis. Inna amanna nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada aku dalam persahabatannya, dalam hartanya adalah Abu Bakar, kata Nabi SAW. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar. Kalau aku diperkenankan menjadikan seorang itu khalil, kekasih dengan tingkatan yang paling tinggi, aku akan jadikan Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Tapi enggak, karena Allah menjadikan Nabi sebagai kekasihnya. Maka yang ada adalah persaudaraan dalam Islam dan kecintaan dalam agama Allah ini. La yabqayanna fil masjid babun illa sudd illa babi Abi Bakar. Illa babu Abi Bakar. Enggak ada pintu yang masuk ke masjid kecuali ditutup. Jadi dulu para sahabat yang rumahnya nempel sama masjid, mereka bikin pintu menuju ke masjid. Jadi kalau mau masuk masjid nggak perlu muter gitu ya. Mereka langsung masuk masjid dari pintu rumahnya. Maka Nabi SAW mengatakan semua pintu yang melongok ke masjid dari rumahnya itu ditutup semuanya. Kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, setelah babus salam, itu bab nomor 2 atau 3, itu ada di sana letak pintu rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sini tadi Nabi SAW berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar ya, agar mereka memaafkan yang berbuat salah dari mereka ya, kemudian berbuat baik kepada yang berbuat baik di antara mereka. Lalu beliau menyebutkan orang itu akan semakin banyak nanti dan orang-orang Ansor akan semakin sedikit sampai mereka seperti garam di dalam makanan. Maka barang siapa yang menjadi pemimpin di antara kalian dalam memperhatikan orang-orang Ansor. Kemudian di sini juga Nabi SAW berwasiat berkaitan dengan pasukan Usamah bin Zaid. Ini 5 hari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Menyebutkan bahwasanya kalian ya ada ucapan sumbang terhadap kepemimpinan
Usama bin Zaid, padahal dia pantas menjadi pemimpin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang disampaikan dalam ceramah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dilanjutkan. Sehari sebelum wafat, beliau menyedekahkan beberapa dinar yang ada padanya. Seraya berkata, harta kami tidak diwariskan, dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Na'am, barakallahu fikum. Sehari sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan di sini bagaimana Nabi mensedekahkan beberapa dinar ya, yang beliau miliki. Kemudian beliau juga menyatakan la nurath, para nabi itu tidak diwarisin. Tapi yang ditinggalkan para nabi itu jadinya sedekah. Peninggalan nabi itu sedekah. Dan Nabi alaihissalatu menyebutkan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak. Terus apa yang diwariskan para nabi? Innama warrathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil itu ilmu, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Insya Allah peristiwa bagaimana wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Kejadian pada hari Senin itu, di rumahnya Aisyah ada beberapa kejadian sebenarnya. Tapi Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid, beliau meringkaskan di sini. Ana rasa nanti perlu dijelaskan secara terperinci. Karena di sini ada ya detik-detik terakhir dari perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan umatnya. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini pertanyaan masuk di luar tema, ana bacakan ya Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, izin bertanya. Sabtu ini mertua mengajak ke Sukabumi. Beliau bantu pembangunan musola di sana. Musola yang dibantu pembangunan tersebut akan adakan maulidan, dan ibu mertua minta kita mengelis saudara-saudara yang sudah meninggal yang nantinya untuk didoakan pas acara maulidan di musola tersebut, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini sudah bulan Rabiul Akhir ya. Kita ini sudah tanggal 14 Rabiul Akhir. Sudah selesai maulidan. Artinya kalau bicara tanggal lahirnya Nabi alaihissalam itu tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur. Dan kita sudah tanggal 14 Rabiul Akhir. Tapi kadang-kala orang terus mengadakan ritual-ritual yang sebenarnya Nabi alaihissalam tidak mencontohkan. Baik, kalau bicara berdoa buat orang-orang yang meninggal dunia, ya kita doakan. Mendoakan orang Islam secara umum ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dengan setiap satu orang yang kita doakan agar diampuni, kita dapat satu kebaikan. Bagaimana tatkala kita mendoakan semua orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat. Dengan sejumlah umat Islam yang hidup dan yang mati, kita dapat pahala. Kembali kepada pertanyaan. Ya, mungkin disampaikan kepada orang tua. Ya kalau bicara doa ya doakan secara umum lah. Keluarga kita minta didoakan ya kita minta doakan. Cuma memang tadi jamaah, acara maulidan ini adalah acara yang tidak dicontohkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau boleh kita sampaikan jamaah, hari kelahiran Nabi SAW itu diperselisihkan kapan. Tapi hari kematian Nabi SAW itu jelas. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hadza wallahu alam bissawab. Nah.
Jazakumullah khairan Ustadz. Ada yang mau bertanya langsung Ustadz? Tafadhali. Tafadhali Fika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallah. Ya Ustaz, tadi mengenai Abdullah bin Abbas yang baru belajar ketika 30 bulan menjelang Rasulullah SAW wafat. Berarti beliau itu masuk Islam bukan dari lahir gitu ya, Ustaz. Setelah dewasa baru beliau masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi Ustaz mengenai menjamu tamu yang disebutkan dalam wasiat Rasulullah, yang 1 hari 1 malam itu kewajiban begitu Ustaz. Kemudian yang 3 hari 3 malam itu yang kemuliaan, atau bagaimana Ustaz? Ana pernah mendengar juga bahwasanya adab bertamu itu maksimal 3 hari 3 malam. Nah itu apa benar Ustaz? Jazakallah khairan. Naam, barakallahu fiik. Iya, jamaah rahimakumullah. Yang pertama berkaitan dengan Abdullah bin Abbas. Iya, bapaknya Abbas itu memang ada beberapa riwayat tentang kapan masuk Islamnya Abbas. Abbas itu tinggal di Mekah. Dia sebagai pengganti Abu Thalib buat Nabi SAW. Dia yang berusaha untuk mengkondisikan orang-orang Ansor sebelum hijrahnya Nabi SAW. Dan Abbas pula yang senantiasa memberikan informasi tentang pergerakan dan rencana-rencana orang-orang musyrikin. Tapi beliau nggak masuk Islam kecuali sebelum penaklukan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah itulah beliau masuk Islam bersama keluarganya. Abdullah bin Abbas dibawa. Jadi mereka hijrah ke kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi memang tidak dari lahir. Tidak dari lahir. Tapi memang dibawa sama bapaknya ke kota Madinah An-Nabawiyah sebelum penaklukan kota Mekah. Ada pun pertanyaan yang kedua, ya bicara tamu ini, penghormatan buat tamu ini, apakah tetap seperti yang dulu jamaah? Memang ada khilaf di antara para ulama, bahwasanya kalau ada tamu, ini bicara tamu dari luar kota ya, yang datang ke tempat kita, kewajiban kita itu seperti apa kepada dia? Menyediakan tempat tinggal, umpamanya, memberikan jamuan. Para ulama menjelaskan bahwasanya sehari semalam itu kita habis-habisan gitu. Menjamu tamunya itu maksimal gitu. Hari kedua, ketiga yang ada. Tetap kita menjamu tapi yang ada. Tapi hari yang pertama itu berusaha ya seorang kalau nggak punya ya dia mungkin pinjem atau ngutang gitu demi untuk memuliakan tamunya di sehari semalam. Adapun hari kedua dan ketiga itu ya biasa, tidak seperti pada hari pertama. Apakah hal ini tetap berlaku jemaah? Sebenarnya ulama mengatakan berlaku untuk yang di kampung. Kalau yang di kota-kota besar enggak. Karena di kota besar sudah ada hotel, sudah ada restoran. Artinya sudah fasilitas semua udah ada. Berbeda dengan di kampung. Kalau kita bertamu di kampung, kita mau tinggal di mana? Nggak ada hotel di sana. Nggak ada tempat tinggal di sana. Di kampung juga nggak ada warung di sana. Kalau kita bicara di kampung Badui, nggak ada warung. Orang-orang di sana, orang-orang ya hidup dari masakan mereka ya, dari mereka bercocok tanam mungkin. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kewajiban itu ketika di daerah yang memang tidak ada fasilitas untuk itu. Adapun ketika ada fasilitas, ya orang sekarang bertamu, dia ada tempat tinggal gitu. Dia bisa booking hotel, kemudian untuk makanan juga udah disiapin. Jadi mungkin seperti itu berkaitan dengan memuliakan tamu. Tetap kita berusaha untuk memuliakan tamu semaksimal mungkin. Namun dengan adanya banyak fasilitas sekarang, ya mungkin tidak sama seperti dahulu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya. Ustaz, apa yang harus kita lakukan Ustaz di saat kita merasa belum mampu untuk mengurus pondok tapi orang tua menyuruh kita untuk mengurus pondok Ustaz? Apakah kita harus mengikuti permintaan orang tua Ustaz? Demikian Ustaz. Pondoknya udah ada maksudnya?
Nah, Ustadz. Jadi orang tua punya pondok. Kemudian seanak disuruh jadi pengurus. Nah, Ustadz. Ya, yang pertama kalau memang pesantrennya itu sudah ada. Kadangkala orang tua itu bikin pesantren ya. Dia ingin dapat ya pahala jariah. Membuat tempat pendidikan yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan orang tua ini ingin anaknya yang ngurus. Kalau dikatakan ngurus pondok ini berbeda dengan ngajar. Makanya kadang-kadang kita lihat ada yang namanya manajemen di sebuah pesantren. Maka kalau engkau merasa tidak mampu, ya tetap engkau yang dikasih amanah, tapi engkau cari bantuan orang untuk memanage itu pesantren. Ketika bicara ilmu agama engkau juga nggak punya sehingga engkau tidak bisa menjadi ustadznya di sana, engkau bisa cari orang lain untuk menjadi ustadz di sana. Jadi intinya orang tua ingin pesantren ini jalan. Dan dia melihat anaknya inilah yang harus pegang amanah ini. Soalnya mungkin kalau diserahkan kepada orang lain, mungkin orang lain punya banyak tendensi, punya banyak maksud. Tapi kalau anaknya kan tahu orang tuanya memang ingin pesantren ini menjadi amal jariah buat mereka. Jadi insya Allah buat antum yang dikasih amanah sama orang tua, antum terima amanah tersebut. Kalau bicara antum punya kekurangan, bagaimana menyempurnakan kekurangan dengan mencari bantuan kepada tenaga-tenaga profesional, baik yang berkaitan dengan manajemen atau yang berkaitan dengan SDM yang ngajar di pesantren. Anda rasa insya Allah nggak ada masalah. Antum minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'u. Kata Nabi SAW, engkau berusahalah bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Wasta'in billah. Dan kau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada kemampuanmu. Kau minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Yang maka aku nggak bisa, aku nggak mampu. Enggak. Jangan jadi orang yang seperti itu. Engkau berusaha. Bersungguh-sungguh. Minta tolong sama Allah. Wa in asabaka syai'. Setelah engkau berusaha, berdoa, berupaya, kemudian terkena musibah, yang sesuatu engkau tidak menginginkannya, apa yang harus engkau lakukan? Jangan mengatakan andai kata. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa. Itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita lihat bagaimana Usama bin Zaid ketika disuruh memimpin pasukan perang. Dengan jumlah yang banyak. Dia dipilih, bismillah dia lanjutkan. Dan ini orang tuamu telah memilihmu untuk menjalankan amanah ini. Tinggal jaga hati, jaga niat agar diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikna. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap manusia mengetahui akan ajalnya telah dekat? Dan bagaimana dengan ciri-ciri atau isyarat-isyarat yang dilihat sebelum meninggal itu? Apakah itu khusus buat Rasulullah SAW dan untuk manusia biasa? Apa bisa jadi pengingat bagi yang hidup dari isyarat mereka itu? Karena ada sebagian mereka yang tua-tua yang sering menemani orang syakaratul maut. Mereka tahu gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan apakah ada isyarat ya kalau orang itu akan meninggal dunia sehingga orang itu bisa bersiap-siap jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya tidak ada secara khusus buat manusia umumnya. Adapun buat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun Nabi
yang meninggal dunia kecuali Nabi itu dikasih pilihan. Dikasih pilihan sama Allah SWT. Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi semuanya. Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita Muhammad alaihissalam itu dikasih pilihan. Sehingga kalau memang beliau memilih untuk bertambah umurnya, ya ditambah sama Allah SWT. Seperti cerita Nabi Musa alaihissalam ketika datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian Nabi Musa memukul malaikat ini. Mungkin memang dia datang dalam wujud manusia. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah mengatakan, engkau utus aku kepada hamba yang tidak mau mati. Ya udah, kata Allah Azza wa Jalla, tawarkan kepada Musa. Kalau memang dia kepingin hidup, dia letakkan tangannya di kulit sapi jantan. Dengan setiap bulu yang tertutup dengan tangannya ada tambahan 1 tahun buat dia. Lalu Nabi Musa tanya, setelah itu apa? Setelah itu mati. Ya sudah, kalau gitu aku mati sekarang, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Adapun bicara tanda-tanda. Ya, mungkin ada tanda-tanda yang apa ya? Yang berlangsung dengan kematian dia. Jadi bukan tanda-tanda, ada beberapa riwayat yang disebutkan 40 hari sebelum kematian ya, ada tandanya seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Wallah jemaah, nggak tahu jemaah. Rasul SAW pernah membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakit parah di Mekah saat ini. Bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini nggak punya anak kecuali 1 perempuan. Gimana kalau semua hartaku aku wasiatkan? Kata Nabi SAW, enggak, kata dia. Ini anaknya 1 perempuan. Bagaimana kalau setengahnya? Enggak boleh, kata Nabi SAW. Akhirnya sahabat ini mengatakan, kalau gitu sepertiganya. Oke, sepertiganya enggak apa-apa. Sepertiga itu sudah banyak. Anaknya 1, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pikirnya dia sudah mau mati karena sakit parah. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas hidup setelah sakit itu. Dan kemudian punya anak sampai 17 anaknya. Tapi tatkala ajal sedang menghampiri, artinya malaikat-malaikat maut sudah datang hendak mencabut nyawa dia, dia tahu, dianya. Maka Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah ya, di ayat 83 ya, Allah mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Kata Allah Azza wa Jal, ketika ruh itu sampai ke kerongkongan. Dan antum, kalian ketika itu melihat, orang ini sedang sekarat jemaah. Kita lebih dekat dengan dia. Kita lebih tahu dengan kondisi orang ini. Malaikat-malaikat kami ketika itu hadir di sana, tapi kalian nggak ngelihat. Itu memang orang itu ngelihat gitu. Bagaimana malaikat yang hendak mencabut nyawanya. Tapi sebelum itu nggak tahu. Memang tadi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan, oh fulan ini memang beberapa hari itu udah ngomong ya ini. Tapi dia juga nggak tahu kalau dia bakalan mati. Setelah mati orang-orang baru ngomong. Oh pantesan fulan kapan hari ngomong dia mau wasiat ini itu. Ternyata fulan mau mati. Namun semua itu baru diketahui setelah orang itu mati. Sebelum mati nggak ada yang tahu. Maka subhanallah jamaah ya. Ada orang yang sakit parah. Sakit parah. Orang sudah berpikir ini mungkin mau mati. Nggak mati. Ada yang sehat. Mati lebih dahulu. Jadi berkaitan dengan kematian ini. Dia datang tiba-tiba. Dan nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu. Manusia mati di bumi mana nggak ada yang tahu. Maka kita diperintahkan untuk bersiap-siap dalam semua kondisi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung lagi Ustaz? Ummu Fatin, tafadhol Ummu Fatin. Syukran Mulia.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali, barakallahu fikum. Barakallah. Seperti biasa Ustaz, Ana bertanya dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada pertanyaan gini Ustaz, gimana balasan bagi seseorang yang apabila dia punya kesalahan sama orang kafir? Yang kedua, tentang takbir mimpi ya Ustaz. Itu hanya untuk orang yang alim aja atau kita juga boleh gitu Ustaz untuk sekedar tahu tentang takbir mimpi? Itu aja Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat tidak akan seorang masuk surga sedangkan masih ada gugatan atau tuntutan dari penghuni neraka kepada orang ini. Artinya akan diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Boleh saja dengan qisas yang akan dilakukan. Terus bagaimana kalau itu ternyata bukan dengan qisas? Ya dikurangin pahalanya orang ini. Pahalanya orang beriman ini dikurangin karena kezaliman yang dilakukan kepada orang kafir. Tapi orang kafir ini, ya tetap dia masuk neraka, jemaah. Tetap dia akan masuk neraka dengan kekufuran dia. Tapi kan orang kafir itu bertingkat-tingkat juga, nggak satu tingkatan dari sisi adab yang akan diberikan kepada mereka. Artinya orang kafir ada, ya mungkin yang membunuh. Berarti dia ditambah dengan kekufuran dosa membunuh dia. Ada orang kafir yang membunuh, memperkosa, minum, macam-macam lah. Tapi ada orang kafir ya dia mungkin kafir tapi secara perilaku mungkin baik. Yang jelas semua akan mendapatkan balasan. Jadi wallahu a'lam, kalau yang berkaitan dengan kisos tentunya akan dikisos. Nggak akan mungkin orang ini masuk surga. Ternyata dia punya tanggungan sama orang kafir. Ini penting buat kita kaum muslimin. Jangan engkau berpikir ketika engkau menipu orang kafir, engkau ngambil hartanya orang kafir, kan hartanya orang kafir, tetap engkau akan dihisab. Dan yang berkaitan dengan sesama manusia, nanti Allah akan selesaikan pada hari kiamat. Kalau berkaitan dengan orang-orang beriman, kan jelas pahala itu akan diambil, diberikan kepada dia. Kalau sudah habis pahala orang ini, dosanya orang ini akan ditimpakan kepada dia. Adapun berkaitan dengan orang kafir, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas akan ada pengurangan dari pahala orang ini karena kesalahan dia kepada orang kafir. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kok lupa sama yang kedua coba. Nah, apa tadi pertanyaan yang kedua? Takbir mimpi Ustaz. Iya, Mimpi. takbir mimpi. Ya, bicara takbir mimpi ini, apakah itu kekhususan? Ya memang Allah yang kasih ilmu, jemaah. Allah yang memberikan ilmu, jemaah ya. Kepada orang yang mungkin dia adalah orang yang bertakwa dan Allah berikan kelebihan kepada dia sehingga dia bisa mereka-reka sebenarnya. Boleh jadi takbirnya nggak benar juga yang dia lakukan. Makanya ketika seorang itu mimpi baik, jangan bercerita tentang mimpi itu kecuali kepada orang yang cinta sama dia. Kalau mimpi buruk, sudah jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Takutnya nanti ditakbirkan atau ditakwilkan dengan yang enggak-enggak. Ya udah kau kesimpan, kau katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau dikatakan apakah khusus buat orang soleh, tentunya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah berikan kepada dia ilmu yang bermanfaat buat dia. Seperti di antara para ulama, nggak semuanya bisa mentakwil mimpi ya. Kadangkala mereka datang kepada seorang ustadz, aku bermimpi seperti ini. Ustadz itu mengatakan, wallahu a'lam, kata dia. Beliau mengatakan nggak tahu apa takwilnya. Di antara para sahabat Nabi juga seperti itu. Kadangkala Nabi itu senang banget ya kalau ada sahabat yang mimpi, kemudian disampaikan, lalu Nabi mentakwilkannya. Atau kadangkala Nabi menyuruh sahabat untuk mentakwilkannya. Alaihi salatu wassalam. Jadi intinya siapa yang bisa mentakwil mimpi, yang ya tentunya dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kalau memang membaca ya atau kita
belajar, kemudian kita bisa mentakwil mimpi, yaitu dari ilmu yang Allah berikan kepada dia. Seperti Ibnu Sirin ya, kadangkala ada orang mimpinya sama, takwilnya berbeda. Bagaimana disebutkan di beberapa cerita, ada satu orang yang mengatakan, aku bermimpi adzan, wahai Ibnu Sirin. Padahal dia bukan muadzin, tapi dia mimpi adzan. Apa sih takwilnya gitu loh. Mungkin kita menganggap, mungkin kau disuruh jadi tukang adzan gitu loh. Ibnu Sirin mengatakan kepada dia, mungkin kau akan berangkat haji. Semoga engkau berangkat haji. Udah. Kemudian datang satu orang lagi. Setelah itu mengatakan, aku mimpi adzan juga. Kata Ibnu Sirin, mungkin kau mencuri. Coba engkau kembalikan yang kau curi. Orang-orang jadi heran, kenapa kok mimpinya sama tapi takwilnya berbeda. Akhirnya Ibnu Sirin mengatakan, ketika aku lihat yang bertanya itu orang soleh, orang baik, aku jadi ingat dengan firman Allah SWT. Ini kan ilmu tadi. Aku jadi ingat dengan firman Allah SWT, wa adzin fin nasi bil hajj. Engkau adzan, engkau umumkan kepada orang agar mereka berangkat haji. Aku berharap orang ini berangkat haji. Sedangkan yang satunya, aku ngelihat ada tanda-tanda di wajahnya kelihatan bukan orang baik. Gitu. Maka aku ingat dengan firman Allah, fa'adzana mu'adzinun bainahum ayyatuhal 'air innakum lasariqun. Di mana ada yang menyeru, ceritanya Nabi Yusuf ya. Bagaimana salah satu mungkin pasukannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghentikan keluarganya Nabi Yusuf lalu mengatakan kepada mereka, kalian mencuri. Dengan mereka adzan, artinya mengangkat suara kepada mereka. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua orang tentunya bisa mentakwilkan mimpi itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, dalam hadis yang Ustaz sebutkan tadi, yaitu sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini juga. Siapa kaum yang direndahkan dan adakah ciri-cirinya Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya jemaah. Kalau siapa yang direndahkan, maka yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Atau kitab ini kitab kemuliaan. Semakin banyak yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Artinya kita bukan hanya membacanya, tapi kita menghafalnya, kemudian kita mentadabburinya, kita mengamalkannya, akan semakin tinggi derajatnya. Kedekatan kita kepada Al-Quran, sepadan dengan itu ketinggian derajat seseorang. Kejauhan seseorang dengan Al-Quran Al-Karim, seperti itu pula dia akan hidup dalam kehinaan. Maka dikatakan siapa yang akan direndahkan dengan Al-Quran Al-Karim, ya orang-orang yang menolak. Orang yang tidak menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Dan hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim, kita ingat Nabi SAW mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengeluh, mengadu kepada Allah, ya Rabb, kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang diabaikan sama mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya mengabaikan Al-Quran yang ini akan berdampak kepada kehinaan yang didapat oleh orang itu, ada yang nggak mau baca. Sama sekali nggak mau baca Quran. Ada yang mau baca tapi tidak mau mentadabburinya. Beda lagi nih, dia masih mau baca. Ada yang tidak mau berobat dengan Al-Quran Al-Karim. Dia nggak mau ruqyah. Apa sih? Ruqyah. Kan ada orang kayak gitu. Orang ini sakitnya pening, masa di ruqyah. Kemudian ada yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran Al-Karim. Maka sesuai dengan sikap mereka terhadap Al-Quran Al-Karim, maka seperti itu pula kehinaan yang akan mereka dapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, disebutkan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuliskan sesuatu yang dengannya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam tidak bisa menulis dan membaca. Itu bagaimana Ustaz? Masya Dengan Allah. demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Iya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau hendak menulis, sebenarnya beliau hendak memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis. Jadi beliau minta kepada para sahabat untuk menyediakan kertasnya, mereka nanti yang menulis, bukan Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu ketika Nabi nulis surat ke Raja Romawi, bukan berarti Nabi yang menulis, tapi Nabi yang memerintahkan sahabat untuk menulis. Nanti di situ ada stempelnya Nabi SAW untuk menunjukkan kalau surat ini dari Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi ketika dikatakan umpamanya Bapak Presiden Indonesia menulis surat kepada Raja Arab Saudi, bukan berarti Pak Jokowi yang nulis, enggak gitu. Walaupun beliau bisa nulis sebenarnya, tapi kan yang nulis enggak. Sebenarnya ada yang menuliskan, kemudian beliau yang mungkin tanda tangan di sana. Jadi yang dimaksud Nabi hendak menulis itu buat para sahabatnya adalah Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan hal itu sesuai dengan yang didiktikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis arba'in yang ke-28 adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada 5 hari sebelum wafatnya, Ustaz? Hadis yang ke-28. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nah, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dia mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddi'in. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada kami, nasihat seperti orang yang hendak berpisah. Dharafat minhal uyun wa wajidat minhal qulub. Air mata menetes, ya, hati bergetar. Di situ para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha wasiyatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah SAW, seakan-akan itu wasiat orang yang hendak berpisah. Maka berikan wasiat kepada kami. Ya, wallahu a'lam, ana nggak sempat membaca ya kalau itu disampaikan Nabi SAW pada waktu beliau sakit. Ana nggak mendapatkan hal itu. Tapi kalau yang ketika Nabi sakit alaihissalam seperti tadi yang sudah dibacakan beberapa wasiat Nabi alaihissalam. Tapi di situ Nabi juga menyebutkan di antara yang beliau katakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, wassam'i wat ta'ah, agar kalian mendengarkan dan patuh walaupun jadi pemimpin adalah budak. Kemudian fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perselisihan, sampai akhir hadis itu. Wallahu a'lam, coba nanti ana akan baca lagi mungkin apakah wasiat itu memang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau sakit. Ya. Ana nggak tahu yang jelas. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.